Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan Assalamualaikum Pak. Iya Pak. Nah, proyek itu ada. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan sekarang kita akan pelajaran adalah materinya PRE, penerapan rangkaian elektronika. Yang di sini yang akan kita capai adalah bagaimana kita bisa membuat rangkaian sederhana dari beberapa komponen. Ya, ini bisa transistor, ini C, ini R batu, ada juga namanya R silikon, ya itu ada peramana. Itu akan kita perhatikan bagaimana cara menggunakan fungsi dari komponen tersebut. Pertama, kita akan mulai dari komponen resistor terlebih dahulu ya. Secara garis besar, resistor ini memiliki satuan ohm. Bukan ohm ya, tapi ohm. Ya, kalau ohm itu lawannya nanti. Kan? Nah, ini bisa apa? Resistor atau hambatan merupakan elemen listrik dengan daya hantar listrik relatif rendah. Nah, itu kisaran 12 volt bisa untuk mengaktifkan sebuah LED gitu ya. Jadi kalau apabila nanti kita memiliki arus sumber 12 volt untuk menghidupkan LED dengan ampere atau 3 volt ya. Nah, itu biasanya memakai resistor 540 ohm. Nah, bahan yang kedua, bahan yang digunakan sebagai resistor yaitu arang, karbon, dan mikron. Yang ketiga, suatu resistor dapat dinotasikan dalam OHM, resistor tidak mempunyai elektron bebas pada atomnya. Nah, ini contoh-contoh resistor. Kalau yang ke bawah ini ada contoh yang kayak tadi. Ada kelihatan. Nah ya, ini tanahnya di belakang ya. Nah, ini ada juga yang silikon nih kayak yang ini. Nih. Nah, kata resistor dalam ilmu elektronika, beban resistansi dapat diwakili oleh resistor murni yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pada umumnya resistor tidak mempunyai polaritas sehingga pemasangannya pada sumber tegangan dapat dibolak-balik. Nah, jadi tidak memiliki polaritas seperti kapasitor ya. Kapasitor ini memiliki positif negatif. Cara membedakannya ini sebagai tanda negatif. Nah, ini sebagai positif. Jadi yang kosong adalah positifnya, yang di body ini adalah negatifnya. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau di resistor dipasang ke bolak-balik pun tidak salah. Tapi kalau ini dipasang bolak-balik bisa dimercon ya. Komposisi karbon. Resistor berkomposisi karbon terdiri dari unsur resistif terhubung dengan kawat atau logam setiap ujungnya. Film karbon diendapkan pada suatu lapis substrat. Potongan secara melilit dibuat agar jalur resistor yang panjang dan sempit. Jadi kalau kita membuka isi dari resistor ini, itu kita bisa melihat
di dalamnya yang film karbon ini sebagai lapisan setiap lilitannya. Yang ketiga unsur resistif utama ini yaitu foil logam campuran, khusus dengan tebal hanya sekian mikro. Macam-macam resistor. Resistor tahap resistor tetap yaitu resistor yang memiliki nilai hambatan tetap. Nah, ini contohnya ini hambatan tetap. Yang tidak tetapnya itu yang mana? Itu adalah kayak potensio namanya. Potensio itu bisa dibayangkan apa ya? Pemutar volume mungkin. Mungkin di antara kita ada di depan speaker, mungkin kan? Di rumah ada speaker, itu kan ada yang bisa dipilin-pilin tuh, tuhnya tuh. Ini resistor tetap. Lambang yang di bawah, lambang komponen di atas, lambangnya ada dua, itu Amerika dan Eropa. Ini yang tadi. Kode warna. Ini langsungnya. Ini kode warna. Kode warna itu untuk hafalan yang lebih mudahnya itu huruf pertama aja. Hijau, meo, kuhi, biwap. Itu aja. Hijau, meo, kuhi, biwap. Ini contoh soal. Resistor ini memiliki nilai resistan sebesar. Kalau hijau, meo, kuhi, biwap, bisa diperhatikan gambar ini, coklat, hijau, oranye, emas. Kira-kira berapakah hambatan dari Uwan Niko? Bisa dilihat di sini. Coklat hijau. Coklat hijau urutan warnanya coklat adalah di 2. Hijau itu di 6. Tapi cara menghitungnya itu dari 1. Ini kayak bilangan biner. Hijau, meo, kuhi, biwap, hitam itu sebagai 0, coklat sebagai 1 gitu. Jadi hitungnya kayak bilangan biner 10 angka gitu. Mari kita lihat. Jawaban. Gelang 1 menyatakan angka pertama nilai 1. Gelangan 2 menyatakan angka kedua bernilai 5. Kenapa 1? Mari kita lihat tabel lagi. Coklat itu adalah 1. Bisa, ini coklat lah 1. Setelah itu ada warna hijau. Setelah itu ada warna hijau. Itu ada warna oranye. Di gelang ketiga itu ada sebagai faktor pengali. Bisa dilihat dari rumus di bawah itu. Rumus di bawah ini. Nilai resistan 15. Kenapa bisa? Ini lihat. Sehingga 15 kali 10 pangkat 3 adalah 15.000 disederhanakan menjadi 15K. Caranya adalah gelang pertama nilainya pertama, gelang kedua nilainya yang kedua. Nah, gelang ketiga adalah 10 pangkat N. Kayak gitu, 10 pangkat N. Itu untuk 3 warna. Mari kita lihat yang bagaimana untuk 4 warna atau 5 ya. Itu yang mempunyai gelang warna selain terdapat 4 gelang juga dapat gelang 5 dan 6. Arti kode warna adalah sebagai berikut. Gelang 1 menyatakan angka pertama. Apabila itu warna coklat jadi angkanya 1. Gelang kedua menyatakan angka kedua. Kalau pertama coklat, yang kedua lah hijau, berarti itu angkanya adalah 5. Hijau itu urutannya ke-5. Gelang yang ketiga menyatakan angka ketiga. Beda dengan tadi. Yang tadi itu adalah angka ketiga itu sebagai faktor pengali. Sekarang menyatakan angka ketiga untuk 5 warna. Angka ketiga itu
Nah, misalkan hijau meyoku kuning. Berarti 154 sebagai kuning gitu. Ada yang gelang yang keempat menyatakan faktor pengali. Bahwa faktor pengali 10 pangkat N. Bisa juga 10 pangkat N ini kayak apa? Hijau meyoku, merah mungkin. 10 pangkat 2. Lihat nih. Nah, ini contoh. Resistor dengan warna coklat, merah, coklat, emas. Coklat adalah 1, 2 adalah coklat apa? Coklat adalah 1, merah adalah 2, 10 itu adalah faktor pengali. Jadi dapatlah 120 ohm dengan warna coklat, merah, coklat. Nah, itu bisa kita buktikan nanti dengan faktor pengali. Untuk tugas nanti, apakah ada untuk per poin pertama ini yang akan bertanya? Ada Bang? Ada Pak. Oh, oke, siap. Siap Pak. Nah, izin bertanya Pak. Perkenalkan dulu ya Pak. Namanya Malik Aziz Pak. Halo Pak. Ya. Jelas suaranya Pak? Khalil. Lagi. Oke. Jadi tadi itu kan kita Pak jelaskan tentang resistor ya Pak. Iya, resistor. Jadi yang kita tanyakan tuh berapa ohm kah resistor tuh dapat menampung hambatan paling besarnya gitu Pak? Resistor yang terbesar tuh berapa ukuran apa ya Pak? Resistor yang paling besar itu terdapat pada kapasitor yang ada di ampli mobil. Itu paling banyak 1 juta atau 1 juta ohm. Berapa Pak 1 juta? Resistornya itu 12 ampere. Nah, di gambarnya itu, nah dia mirip-mirip yang peta nih, peta. Tapi ukuran lebih besar gitu. Kalau yang bulat, yang silikon itu Pak? Hah? Kalau yang silikon itu berapa yang paling besar biasanya Pak? Silikon apa? Yang resistor yang silikon. Yang resistor yang silikon, lanjut. Ya, yang itu tuh biasanya paling besar berapa gitu Pak? Resistor silikon itu yang paling besar 500.000. 600.000. 500 ribuan. Hmm. Kalau ada tuh yang SMD, SMD itu angka ya, kayak 2R2, 2K2 kayak gitu. Mana contoh SMD? SMD itu banyak di laptop nih. Laptop, handphone, nah itu pakai SMD itu. SMD itu kayak apa? Mirip-mirip kayak gini lah, peta-peta. Nah, ini komponen SMD mirip-mirip kayak gini, jadi dia peta kecil gitu, menggunakan apa? Untuk pelekatnya itu menggunakan apa namanya? Blower. Itu banyaknya di apa? Di laptop, komputer ada tuh, komputer, terus TV sekarang udah pakai SMD juga, TV LCD LED gitu. LED. Nah, tunggu loh, aku handset. Iya Pak. Jangan pergi Pak. Tes, ada kedengaran? Ada Pak. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Untuk materi pertama kita ada 2 slide untuk sementara.
Oke. Kita lanjut ke yang kedua, di mana penerapan rangkaian elektronika itu adalah gabungan dari beberapa komponen supaya menjadi satu kesatuan di mana menjadi rangkaian elektronika yang seperti apa yang kita inginkan. Contoh, kita menghidupkan lampu LED yang memiliki arus 3 volt ya, yang putih itu 3 volt. Tetapi kita memiliki sumber arus itu 12 volt. Bagaimana caranya? Kalau LED kelebihan muatan, dia akan menghitam dan itu akan panas sendiri. Jadi LED itu akan menjadi hambatan total dia itu kalau dia udah rusak. Oke, kita lanjut. Rangkaian resistor, satu rangkaian resistor seri. Nah, disusun secara seri. Yang kedua, pada rangkaian seri arus mengalir pada setiap resistor sama besar. R1, R2, R3 sampai Rn disusun secara seri. Resistor dari gabungan R dari sampai R3 dapat diganti dengan satu R namanya RS. Itu adalah R pengganti atau R total. Itu bisa juga disebut R total. Jadi misalkan suatu rangkaian, misalnya itu di ampli ya, di amplifier kalau kita ingin reparasi, apabila ada dua resistor yang angus, kalau ingin jadi satu itu bisa. Nah, itu saya. Yang keempat, resistor yang dirangkai secara seri mempunyai nilai yang sama besar. Kayak gitu. Rumusnya sangat mudah. R1 tambah R2 tambah R3 sampai ke Rn. Jika semua nilai R disusun sama dapat ditulis menjadi NR atau RT. RT itu R total. Dengan N banyaknya R yang disusun. Nah, ini R1, R2, R3, berapakah R totalnya? Nah, menjadilah RS atau RT. Lanjut. Nah, ini simulasi kalau rangkaian seri 100. Maksudnya 100. 1 itu aktif, 0 itu adalah mati. Nah, ini 1, ini 0. Maksudnya tuh ini seri ya. Kalau seri udah pasti putus 1, maka dia akan bercerai. Nah, lanjut rangkaian resistor 2. Rangkaian itu adalah paralel. Rangkaian paralel ini rangkaian yang menghasilkan resistansi lebih kecil. Pada rangkaian paralel arus akan terbagi pada masing-masing resistor, tetapi tegangan pada ujungnya sama besar. Pada rangkaian resistor di samping untuk R1, R2 atau Rn disusun secara paralel, resistansi dari gabungan R1, R2, R3 dapat dengan satu resistor mengganti yaitu Rp. Nah, ini rumus 1 R RP. Ini RP ini 1 R 1 atau 1 per R2, nah kayak gitu. Sampai 1 per Rn. Jadi 1 itu adalah rumus ketetapan. R1, R2, R3 itu adalah nilai tahanan pada setiap resistor kita. Jika semua nilai R yang disusun sama besar, maka resistor pengganti dapat ditulis sebagai Rn. Dengan N banyak R yang disusun. Nah, ini contoh. Biasanya ini hambatannya lebih kecil. Arus yang lebih besar kayak gitu. Simulasi. Nah, kayak gini. 1 1 1 0. Arus bisa lewat atas, bisa lewat bawah.
Ini atas putus, bawah masih ada. Nah, ini kayak orang selingkuhan bisa ini aman nih. Kalau orang selingkuh kan setiap simpang, nah ini simpang 1 ada, simpang 2 aman, simpang 1 putus, nah 2 masih nyambung. Nah, kalau putus bawah, di atas nyambung. Nah, putus kedua, kedua lainnya boleh. Nah, kayak gitu. Lanjut, hitung nilai resistor pengganti dari ketiga resistor yang dirangkai seperti di bawah ini. Penyelesaian. Ini rumus tadi, penerapannya, contoh soal gitu ya. 2 ohm, 2 ohm itu tuh warnanya merah-merah emas. Merah-merah emas. 4 ohm, ada 3 ohm. Ditanya RS atau RT. Dijawab R1. Seperti rumus di atas tadi, R1 tambah R2 tambah R3. Nah, menjadilah 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Itu easy pickup ya. Auto recoil itu. Hitung nilai resistor pengganti yang dirangkai seperti bawah ini. A 20, 30, 60, yang B 6, 24, B. Nah, kalau yang A itu rumusnya tuh 1 per R1, 2 per 1 per 1, nah itu mantap lagi. Kalau yang B 6 ohm. Yang dicari terlebih dulu adalah yang serinya, yang B itu. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, tinggal ditambah lagi rumus kayak paralel yang tadi. Nah, ini diketahui 20, 30, 60. Ini rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berapakah RT-nya? 1 per R2, 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 30. Ditambahkanlah semua menjadi 6 per 60. Berapa penggantinya? 10 ohm. Nah, itulah yang tadi dikatakan kalau di paralel R-nya itu pasti lebih kecil dari setiap totalnya. Berbeda dengan R total yang apabila R-nya seri. Karena kalau di seri yang kita cari itu adalah ampernya. Kalau di paralel yang kita cari itu adalah arusnya. Nah, itu aja perbedaannya. Kalau kita mencari ampere, Pak, awak nih yo merangkai, tapi ampere ketik wajib itu gini kok. Konsletan kok dah tinggi ampernya itu. Atau ditambah R-nya. Lanjut. Nah, di sini sama dengan 10 ohm. Nah, ini sini aja cari adalah arusnya. Nah, lanjut. B diketahui R1 6 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm, R6 6 ohm. Ditanya RP, dijawab. Seri antara resistor itu kayak seperti apa saya bilang tadi, cari dulu serinya. Berapakah seri dari rangkaiannya? 6. Masuklah ke rangkaian yang kedua. 6 6 6 6. 1 per 6 tambah 1 per 6, 3 per 6, jadi totalnya adalah 2 ohm. 2 ohm berarti merah, hitam, emas. Ya, emas. Itu warnanya, hitam, merah, emas. Kalau di SMD itu Pak. 2R. Oh, Pak. Pak. Oh, Pak. Ya, next. Ada yang mau masuk, masih boleh, Pak? Ya, Pak. Admit, Pak. Kita lanjut. Masih tidak bisa katanya, Pak. Ya masuk. Siapa itu?
Lanjutnya tuh ke latihan. Sebelum kita ke latihan, apakah ada pertanyaan dari rangkaian seri dan paralel? Enggak, Pak. Mantap. Iya, paham, Pak. Hah? Ala jelih, Pak. Mantap. Oke. Karena tidak ada yang mau bertanya, di sini saya udah ada beberapa latihan dari setiap apa yang kita kerjakan ya. Yang pertama, kita jawab secara cepat. Cepat, tepat, dan cepat, tepat. Nah, begitulah. Berapa katahanan dari coklat hitam orange? Ada yang dapat? Satu. 10.000. 10? 10.000. Balik 10.000 nyawan tu. Santa, Pak. Oren. Iya, 10.000. 10.000, Pak. Balik 10.000-nya. 1.000, Pak. 1.000. 10.000. 10.000. Nah, kita 10.000 Pak, 10.000. coklat 10.000. tu bara. Cie, Pak. Cie. Hitam tu bara. Kosong. Kosong. Oren tu 10 pangkek baranyo tu. 3, Pak. 3 Pak. 10 pangkek. 3. Merdeka, Pak. Pangkek. Tuh. 10 pangkek. Aduh, di belakang itu. Di belakang tu. 10 bangkit 3, Pak. Nak joleh ke? Maja leh lah. 10 pangkat 3 Pak. 10 pangkek 3. Merdeka. Pangkek 3 tu berano le. 3 Pak. Nolnya 3. 3. Cuy 1.000. 10 ri. 10.000 Pak. Jadi Jawab 10.000 lanjut yang tadi, kedua. Coklat Eh, hitam Andi. coklat. Baranyo tu. Apa, Pak? Coklat. Tadi 100, Pak. 10 lah. 10 lah. Coklat tu barang. Cie. Hitam. 100 Pak, 100 Pak. Ada 1 Pak. 10 lah. Si hitam tu godok. Hitam Bodoh. 1 Pak. 0. Tahu dulu Pak. 10 lah. 10 pangkat 0 berapa? 0. Makanya coklat hitam coklat kan, Pak. Oh, Pak. Pak. Oi. Pak. Soalnya coklat hitam coklat, Pak. Coklat hitam coklat. Tambah saya, Pak. Hitam coklat. Coklat hitam coklat. 100, Pak. Sari. 100. 100 Pak. 100 Pak. Alah 100. Lanjut yang kedua. Yang ketiga nama le. Merah hitam emas. Merah-merah hitam emas. Merah hitam emas. Merah-merah hitam emas. Merah kali, hitam Pak. yang terapuang. 200, Pak. 22 ya, 22. 22. Wak loncik.
Yang mau 10 tu berapa kira-kira tu? Ya, Mau Pak? Nggak nampak Pak? Yang nomor 10 tu berapa kira-kira tu? Nggak nampak nomor 10 ada Pak. Enggak tasir lu tu. Haus. Minum Bu. Haus. Widya lah Widya. Lah. Alah. Mau 10 apa? Berapa kira-kira tu? 1 Om. Coklat hitam emas. 1 Om. Om. Coklat tu berapa? Iya Om. Cie Pak. Mbak Om. Yo kan? Cie kan. Cie Pak. Hitam tu Uduk Pak. omeh. Omeh tadi ndak do Pak. Tentu. Omeh tu 0,1. Oh iya 10 0,1. kali 0,1. 0,1. 1. Tunya. Jadi iko tugas tolong dibuat. Lah. Berakat yakin sampai ya. Ndak bagai ya. Berakat yakin gitu kan. Mana godoknya siko. Yang B. Bola rangkaian di bawah. Suatu rangkaian memiliki sumber arus baterai 12 volt dan diberikan 2 resistor yang memiliki tahanan 120 ohm dan 450. Hitung. R totalnya berapa ampere pada rangkaian. Kira-kira le bisa? Bisa Pak, insyaallah. Kini wak coba cari R sebaru. R pengganti atau RT, bara RT-nya tu. Bah tadi calonnya sah. RT R total. Seri Pak. Seri. 660. Bara? 60. Bara? 160. Iko orang ke barang baru Pak. emosi. Apa ya? 660 apa? 660, Pak. Merdeka. 660. Itulah yang pengganti. Jadi tugas tinggal yang mau 2 aja lah. Berapa ampere dari rangkaian? Ingat aja, kalau RT, kalau ingat seri R1 tambah R2 tambah R3, itu nak kau berubah tu rumus sampai ke mati. Benar Pak. Sebenar aku kecuali ada perubahan fisika atau lainnya tu. Yang kedua paralel. Paralel itu tu 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu nak kau berubah-ubah gitu. Nah, untuk jadi montir, itu harus mengerti itu. Ya Malik ya? Yo Pak. Iya Ali? InsyaAllah. Nah, Dia ada 2. ada pertanyaan? Alah Pak, pertanyaan Pak. Mungkin kita akhiri. Jangan lupa dibuat tugas. Iko nilai akan dimasukkan ke nilai semester. Jadi tolong dibuat. Ndak masuk nilai ke e-learning SMK 1 Kecamatan Gugur. Nilai apa ada siapa isinya lah. Awalan mau lapor Pak. Le paham tu. Sampai siku lagi Pak. Jadi jalannya lupunya dah Pak.
Terima kasih atas perhatian. Ayo, sebelum tu ada yuk bertanya macam lain nak? Bela batas waktu pengumpulan tugas, Pak. Apa? Bila dikumpulan tugas kok, Pak? Apa? Tadi dah Pak lah tahu, Pak. Lah nampak tadi, Pak. Katakan nah, Pak. Kumpulan tugas Japri apa lewat WhatsApp. Tu paling lambat 3 hari lain. 3 nilai itu, Pak. Lah itu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sehat selalu. Di lapangan rasaki dapat laki bini nak rancak-rancak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi